Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar. Hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif sebagai tugas dari aksi nyata modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait budaya positif yang nantinya kita bisa kolaborasikan bersama, bisa kita lakukan bersama di SMP Negeri 26 Surabaya. Nah, tujuan diseminasi yang pertama Bapak Ibu sebagai salah satu tugas aksi nyata, yang kedua berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang budaya positif. Mungkin kita sudah sering melakukan di sekolah, cuma terkadang kita nggak tahu itu namanya, apakah itu budaya positif atau apa yang lainnya. Nah, makanya harapan saya nanti ketika Bapak Ibu tahu tentang artinya pemahaman terkait diseminasi budaya positif, akhirnya kita bisa melakukan bersama-sama. Yang ketiga, membuat perubahan yang berdampak positif dan berkelanjutan di sekolah tentang penerapan budaya positif. Itu tujuan utamanya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya sebelum ke budaya positif, paling tidak Bapak Ibu tahu dulu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut KHD, pendidikan adalah menuntun. Nah, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak sesuai dengan alam dan zaman agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, yang kedua, pendidikan menghamba pada murid. Menghamba di sini adalah berpihak kepada murid, berfokus kepada murid terkait dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Nah, yang ketiga, guru ibarat petani Bapak Ibu. Sekolah ibarat lahan, tanah, dan murid ibarat benih, dan petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita coba kita di sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai petani, sekolahnya sebagai lahannya, dan murid itu sebagai benihnya. Nah, kalau kita bisa membuat pemahaman seperti itu, jadi kalau kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan berpihak pada murid, insya Allah nanti hasilnya adalah murid akan berkembang sesuai dengan baik, terus berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu kurang lebih dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nah, beberapa konsep inti yang ingin saya bahas di sini ada sekitar 7. Yang pertama, ada perubahan paradigma baru, disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini penting dan perlu kita terapkan di masing-masing kelas. Agar apa? Agar anak-anak bukan anak-anak tahu keyakinan yang ada di kelasnya itu apa, yang dibuat berdasarkan kebutuhan yang ada di kelas tersebut dan disepakati secara bersama di kelas tersebut. Nah, ketika ada
pelanggaran atau ketika ada permasalahan, paling nggak kita bisa mengembalikan itu ke keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati bersama. Itu salah satu fungsi penting kenapa keyakinan kelas harus ada dan diterapkan di kelas masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan masuk di perubahan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu pasti tidak tidak asing lagi dengan pembelajaran sesuai dengan profil pelajaran manusia. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan profil pelajar manusia. Berdiferensiasi ini kita belajar membuat rancangan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat siswa, di mana kita tidak hanya menggunakan suatu metode, tapi kita menggunakan berbagai metode sesuai dengan hasil daya belajar dari masing-masing siswa. Nah, itu salah satu paradigma baru untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, salah satu profil pelajar Pancasila yaitu tujuannya adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbhinneka tunggal. Nah, Bapak Ibu, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, terkadang kita sebagai guru, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah masih menemui kondisi seperti ini, Bapak Ibu? Masih. Nah, boleh Bapak Ibu kasih contoh mungkin ya yang ada di dalam sekolah yang nantinya kita akan coba rubah secara bersama, atau miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada di sekolah ini kira-kira apa contohnya? Masih miskonsepsi terkait teori kontrol. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk berpendapat, Bapak Ibu. Contohnya, iya Bang Bidan. Sholat harus diduduk ke depan diri. Sholat harus diduduk ke depan Sudah mengisi sholat ke depan. Ya, terus ada lagi Bapak Ibu? Itu yang ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi kayak zamannya dulu kalau kita gambar ilusi dulu kan semua gambar dibilang bagus. Ya. Tapi apapun gambarnya disampaikan bagus. Jadi apapun hasilnya bagus. Padahal tidak menuntut semua orang bagus, tapi dia punya orang ini. Nah, terima kasih Pak dan Bu Seki. Memang kita masih sering dan banyak menulis konsepsi ya terkait teori kontrol. Terkadang dengan membuat siswa bersalah itu salah satunya mampu menguatkan karakter, padahal tidak. Kalau justru malah membuat anak berubahnya mungkin hanya sementara, tapi tidak lama, karena memang tidak dari pemahaman, tidak dari dirinya atau dari prinsip dirinya, tapi mungkin karena rasa takutnya membuat anak itu saya kali ini berhenti, tapi belum tentu besoknya akan mulai lagi. Ini yang biasanya terjadi saat ini di sekolah masing-masing. Selanjutnya, nah langsung aja ke kita yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini kan termasuk salah satu hal yang digaungkan ya sampai 26 Surabaya, termasuk banyak ya Bapak Ibu yang sudah kita lakukan di disiplin positif, mulai dari apa Bapak Ibu biasanya ketika masuk di sekolah, salam sapa itu ya, Senyum. Terus yang kedua, apalagi Bapak Ibu? Sholat duha. Doa pagi. Terus kalau yang non muslim ibadah pagi di belakang. Ya, yoga ya. Terus ada lagi, apalagi Bapak Ibu? Sholat dulu berjamaah. Jumat. Ya, sama saja.
ceria, ceria. Nah, English first. Iya, English first. nah sebenarnya secara tidak langsung sekolah kita itu sudah banyak menerapkan budaya positif ya Bapak Ibu. Tapi paling enggak Bapak Ibu tahu dulu makna dari disiplin belajar kontrol ya, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Oke, selanjutnya di sini ada teori kontrol ya. Siapakah yang bisa mengontrol murid? Kira-kira siapa Bapak Ibu? Hah? Guru? Orang tua? Muridnya sendiri. Apakah murid bisa mengontrol diri sendiri? Bisa? Teman? Nah, makna disiplin, bahasa Latin disiplin itu artinya belajar. Nah, nilai kebajikan, memiliki nilai kebajikan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, gotong royong, kreatif dan berkebinekaan global. Iya Mbak Jing, kenapa Mbak Jing? Nah, selanjutnya kita langsung aja ke kebutuhan dasar manusia. Nah, biar tidak lama juga, di sini ada 5 ya kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Jadi di materi modul 1.4 ini memang banyak materi-materi yang saling berkesinambungan, yang mulai dari kebutuhan manusia, terus mulai dari budaya positif, mulai dari teori kontrol dan lain sebagainya. Nah, 5 kebutuhan ini kuncinya Bapak Ibu. Jadi manusia ini dasarnya ya ini. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang. Perlu ya kasih sayang. Contohnya mereka. Contohnya mereka. Terus penguasaan. Nah, yang ketiga kebebasan. Apakah Bapak Ibu suka ketika diatur-atur? Suka enggak Bapak Ibu ketika diatur-atur? Pasti butuh kebebasan. Nah, keempat kesenangan. Kalau kita menjalani sesuatu dengan enjoy, sesuai dengan passion kita, maka pekerjaan akan bisa maksimal. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia kalau bertahan hidup, pasti kebutuhannya apa? Pakaian, tempat tinggal, keamanan dan sebagainya. Nah, itulah 5 dasar maksudnya bertahan hidup ya, ini termasuk makan. Yang kedua ada kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi bersama, menjadi bagian kelompok. Nah, Bapak Ibu, kalau semisal lihat kebutuhan dasar manusia, ketika kita tahu murid kita sudah punya 5 ini, insya Allah tidak ada masalah. Tapi akan ada masalah ketika yang pertama mungkin ya bertahan hidup, ketika rumahnya mungkin tidak kembali, gitu kan? Terus gizinya juga tak seimbang, itu akan menimbulkan masalah ke murid kita. Makanya perlu diketahui juga ketika ada masalah, kita harus tahu juga, oh 5 ini sudah terpenuhi tidak di dalam murid kita, siswa kita. Kalau sudah, insya Allah tidak akan ada masalah. Nah, kayak rasa kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang di murid-murid kita ada mungkin anak, contoh ya, anak yang tidak tidak dapat kasih sayang dari orang tua karena sibuk kerja dan lain sebagainya. Mungkin dia akan mengaplikasikan di sekolah, ya bisa jahit dan lain sebagainya. Dan yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, yang keempat ada kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang kelima kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan ketawa.
Jadi kalau misal kita di dalam memahami 5 kebutuhan dasar manusia, namanya manusia Bapak Ibu, tapi tetap kita butuh humor, butuh senyum, butuh orang lain lah agar semuanya seimbang. Dan termasuk mandiri juga perlu kita miliki dan perlu kita terapkan juga ke anak didik kita agar apa? Ya agar anak kita juga bisa berkembang sesuai dengan perkembangan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, saya minta tolong, ini ada kasus. Nah boleh saya kasih selembaran, nanti silakan dibantu ya untuk menganalisa kasus ini. Nah, kasusnya adalah Ibu Fitri sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajaran. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan di depan, dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah, saya butuh kembali. Nah, mohon Bapak Ibu, saya kasih selembaran, kita analisa bersama. Kira-kira ini kenapa di Fajar ini kok sampai melakukan itu? Kira-kira kenapa? Coba digeser Pak Bunda ke selanjutnya. Lanjut. Nah, balik dulu. Biar nanti Bapak Ibu menganalisa dulu yang pertama tadi. Nah, ketika Bapak Ibu mengetahui kasus seperti ini, apa yang harusnya kita lakukan Bapak Ibu? Apakah kita langsung menghakimi Fajar, atau kita coba menganalisa dari ini kebutuhan manusia, kebutuhan apa? 5 dasar kebutuhan manusia tersebut dan lain sebagainya. Entah tolong kira-kira di kasus ini tindakan kita sebagai guru seperti apa yang harus kita lakukan? Fitri kali Beda, yang pertama tadi. Nah ini. Nah ini, Bapak mendapat tindakan kita sebagai guru ketika melihat kasus Fajar seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Fitri, ya. Yes, of course. Belum. Ini lanjutannya, Bapak Ibu. Nah, melihat kasusnya Fajar ini, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Nah, kalau melihat kasusnya lagi, kira-kira Fajar ini nanti boleh berpendapat ya. Pak contoh yang Pak Amdan, 5 kebutuhan Pak Amdan. 5 ribuan. 5 kebutuhan. Nah, boleh silakan Bapak Ibu. Ketika kita lihat kasus seperti itu, kira-kira Fajar itu kurang kebutuhan apa ya? Sudah Bapak Ibu? Semua ya? Iya.
di mana kebutuhan dasar manusianya semuanya. Dia ada bertahan hidup, kasih sayang, ada satu diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya mungkin Bu Pak Gusti bisa berpendapat, tadi sebenarnya sudah selesai. Apa Pak Gusti? Ya, kalau dari saya yang jelas langsung ditanyakan ke anaknya, itu nomor 1, Ya. ada masalah apa. Yang kedua ditanyakan ke teman-temannya. Tidak ada temannya. Nah, Ya. jadi apakah dia di kelas dalam semua pelajaran sama seperti itu, atau hanya pelajaran kita? Bahasa Inggris tadi. Ya. Nah, jadi kalau misalkan pelajaran kita, berarti ya kita yang bermasalah. Ya. Gitu Ya. Tapi kalau ternyata di semua pelajaran dia seperti itu, berarti ada yang bermasalah dengan anaknya. Ya. Nah, apa yang dibutuhkan? Nah, kalau yang dibutuhkan menurut saya semuanya, kelima-limanya. Betul yang dibilang dengan Bu Novi tadi. Jadi bertahan hidup mungkin bisa jadi. Ya. Mungkin dia kurang makan, mungkin pakaiannya kurang bagus, bisa jadi. Tempat tinggalnya mungkin orang tuanya masih kontrak, mungkin. Nah, Ya. terus kasih sayang juga bisa. Jadi di rumah kurang kasih sayang orang tuanya bisa. Penguasaan mungkin di situ juga dengan teman-temannya yang kurang dianggap oleh teman-temannya. Kebebasan juga mungkin di rumah terlalu dikekang, bisa jadi juga. Ya. Kesenangan juga bisa karena mungkin di rumah orang tuanya sering bertengkar, jadi kurang humor. Nah, itu bisa jadi juga. Jadi semuanya mungkin bisa masuk di situ. Oke, terima kasih Pak Gusti. Terima kasih Pak Gusti. Oke, baik, terima kasih Pak Gusti. Mungkin ada lain Bapak Ibu yang mau berpendapat? Bu Ajeng, sama Bu Ajeng, Idem, Bu Lira. Semuanya bisa masuk kata Pak. Iya, mulai dari tadi yang disampaikan dari Pak Gusti. Baik Bapak Ibu, memang lima kebutuhan dasar manusia ini kita harus benar-benar kuasai ya Bapak Ibu, agar kita ketika mendapatkan anak didik kita yang bermasalah dan lain sebagainya, kita tidak langsung justifikasi anak tersebut. Tapi paling tidak kita tahu dulu latar belakangnya kenapa. Apakah ada lima kebutuhan dasar manusia ini yang memang dia belum penuhi dan lain sebagainya, sehingga ketika dalam penanganannya anak tidak merasa dikucilkan atau dijauhi, tapi justru dapat perhatian khusus dari Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut Pak Amdan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Setelah analisa kasus tadi, ini coba kita lanjut langsung ke materi ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia di sini ada ekstrinsik sama intrinsik. Ya, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini yang sering kali dan masih kadang juga terjadi di lingkungan sekolah. Jadi anak ini dihukum, tapi dia hanya sementara. Tapi setelah itu pasti dia akan mengulangi lagi karena tidak dari dirinya sendiri. Kalau semisal intrinsik, ya Bapak Ibu, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Murid melakukan disiplin diri karena memang sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ketika kita mendapatkan anak-anak yang paham tentang ini, pasti tidak akan ada masalah di sekolah. Namun ketika di lapangan, memang masih banyak kita temukan masalah tentang disiplin, baik disiplin masuk sekolah, disiplin tentang tugas, disiplin tentang hal-hal yang sifatnya kayak ibadah dan lain sebagainya, yang seharusnya on time tapi dia molor-molor dulu karena memang dia belum paham, motivasinya masih kurang. Dan ini tugas kita Bapak Ibu, gimana kita bisa memberikan motivasi secara ekstrinsik maupun ekstrinsik ke murid kita, agar dia juga bisa masuk ke dalam dirinya dan dia paham, oh iya, ini bernilai kebajikan yang harus saya lakukan. Lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Bapak Ibu, di sini ada hukuman dan penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk.
Nah, dorongan yang eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, Bapak Ibu, kalau semisal memberikan hadiah ketika juara 1 itu masuk di mana Bapak Ibu? Hukuman atau penghargaan? Nah, pernah nggak kita melakukan itu di murid kita? Membuat anak berubah tapi ada embel-embelnya. Sering ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira efektif nggak Bapak Ibu? Ternyata nggak efektif ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau hukuman di sini pasti dampaknya apa? Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Itu hukuman Bapak Ibu. Dan penghargaan sama, memang kesannya tidak menyakiti tapi membuat ketergantungan. Nah, tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Nah, kebetulan Bapak Ibu di SMB 26 Surabaya ini sudah tidak ada yang namanya rankingan. Sejak tahun berapa ya Bu Suci sudah ada ranking? Dulunya kan masih ada 2013 itu kita di kurikulum sudah tidak diperkenankan untuk memberikan rankingan karena memang itu memberikan dampak yang luar biasa. Karena kadang-kadang diprogram itu takutnya yang nilainya bawah tidak malah memberikan motivasi, justru malah membuat tekanan ke siswa tersebut. Nah, kalau konsekuensi di sini Bapak Ibu, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, tidak waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dari kontrol dirinya memegang kontrol, murid bersemangat berbagi kesalahannya. Nah, Bapak Ibu, restitusi ini kadang masih belum semua melakukan ya Bapak Ibu. Terkadang masih di tahap ketika ada masalah itu di hukuman yang sering kita temui. Terus restitusi ini di antara 4 ini kira-kira yang paling bagus untuk diterapkan di mana Bapak Ibu? Hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Restitusi ya Bapak Ibu. Nah, ini tugas perbedaan hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu ini coba mencatat 100 kali di dalam buku. Ini termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya tak buat tulis sebenarnya. Iya. Tapi ini sebenarnya. Jawabannya sudah keluar. Jadi diminta Ustaz hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Tipu. Nah, kalau sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang terjadi hukuman ya. Membuat anak sakit, hukuman. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, hukuman. Kesalahan. Itu enggak sebenarnya itu buat kuis cuman sorry enggak. Perbedaan. Oke, contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, konsekuensi guru memberi konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pengen sekali nulis lagi selembar. Baliknya aja. Kalau misal ada kasus siswa terlambat masuk sekolah, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah dikasih hukuman? Berestitusi. Apakah dengan cara apa merestitusinya, Pak Hamdan? Ya, dengan
11 mencarikan akar permasalahannya, mencarikan akar permasalahan. kemudian kita cari solusinya dengan Iya. Oke, tadi kita kembalikan ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya Pak Amdan ya. Oke, sesuai dengan apa keyakinan sekolahnya? Visi sekolah. Tuhan yang Maha Esa. Terus lagi Pak Amdan, visi sekolah Pak Amdan. Visi Visi sekolah. Gak ada keringetan. Oke, sudah Bapak Ibu yang ditulis tadi? Sudah ya? Saya sudah menanyakan. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, mari kita studi terlebih dahulu. Oke, saya minta tolong studi dipimpin Bu Suci. Pak Toto duduk sini. Sudah di mana Bu? Duduk sini. Bapak Ibu. Iya. Tetap semangat. Biar lebih fresh lagi. Main-main sebentar. Ya utara. Aduh ya Allah ya Rob. Ya, doain Pak Toto. Ambil kursi Pak Toto. Sudah ajarkan sama Pak Pak Gusti ya, Pak Gusti. di dalam sini. Siapa Pak Gusti? Tangannya satu jari telunjuk aja. Taruh di punggung temennya. Kita nyanyi hujan-hujan. Kita main hujan-hujanan. 1, 2, 3. Hujan rintik rintik. Hujan rintik rintik. Hujan rintik rintik. Hujan rintik rintik. Hujan batu. Hujan batu batu. Hujan batu batu. Hujan batu batu. Hujan batu batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan hujan badai, hujan hujan badai, hujan hujan badai, hujan hujan badai. Anginnya pindah. Ya, biar yang pojok terakhir tadi. Saya terakhir ngerasa nos pisan. Ya, jadi siapkan. Siap, nonton. Ya, bikin heboh, ya. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik. Ya Allah, Adi. Hujan rintik-rintik. Aduh, Allah Akbar, anak ibu. Batu, hujan hujan batu, hujan hujan batu, hujan hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Siap-siap. Hujan hujan badai, hujan hujan badai, hujan hujan badai, hujan hujan badai. Ya, semoga sumpahnya diampun ya. Capek Ibu Bapak. Atau boleh ya, mohon maaf ya. Jadi Anda tidak cocok main hujan-hujan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita kurang 20 slide lagi, kurang lebih ya. Oke, Bapak Ibu, perbedaan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan, dan restitusi ini menuntut untuk melihat ke dalam diri. Tawaran bukan paksaan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu
Itulah salah satu perbedaan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Nah, saya berharap ketika nanti panjenengan semuanya ketika mendapatkan anak-anak kita yang mungkin terlambat, belum mengerjakan tugas dan lain sebagainya, harapan saya bisa menerapkan dengan memilih restitusi, bukan dengan hukuman atau dengan konsekuensi. Di antaranya itu yang paling baik adalah menggunakan restitusi. Ya, lanjut. Nah, sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Nah, tadi sempat saya jawil sedikit tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan berdua? Pertanyaannya. Pertama, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, Bapak Ibu, 3 pertanyaan ini sebagai pemantik awal ya Bapak Ibu. Dan harapannya kenapa harus ada keyakinan kelas? Paling enggak tadi seperti yang saya sampaikan di awal, memang harus dalam suatu kelas itu kenapa dibentuk itu agar anak-anak lebih teratur dan anak-anak lebih mudah dikondisikan, karena kita kembalikan ke dalam keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas, keyakinan itu kan nilai kebajikan ya Bapak Ibu, universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, kalau kita sudah memberikan nilai-nilai kebajikan di dalam keyakinan kelas yang kita buat, maka ketika kita mengontrol siswa, ya kita kembalikan ke nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat secara bersama, yang sudah disepakati bersama itu Bapak Ibu. Lanjut. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, keyakinan kelas ini lebih menggunakan kalimat-kalimat positif, bukan kalimat-kalimat yang larangan ya, tidak, jangan dan sebagainya. Tapi lebih menggunakan kata-kata yang lebih positif. Dan keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh saya tanya, mungkin saya spill ya, keyakinan kelas yang ada di kelas panjenengan. Boleh ditulis, nanti mungkin saya mau minta salah satu pendapatnya, keyakinan kelas yang ada di kelasnya Bapak Ibu itu apa? Nah, masih ingat Bapak Ibu keyakinan kelasnya dengan anak didiknya? Masih ingat? Iya, masih. Kalau masih ingat boleh berpendapat Bapak Ibu. Bu Nafi, apa keyakinan kelasnya? Sebentar Pak Tadi. Yang pertama, Executive People of 7E bertanggung jawab menyelesaikan tugas dan kewajiban dengan bersungguh-sungguh serta menjaga barang milik pribadi dan barang milik kelas secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab. Semuanya Pak? Kenapa? Dibaca semua? Enggak satu aja. Itu ada berapa keyakinan kelas Bu Nafi? 6 Bapak. Ada 6. Itu yang pertama. Enggak, itu yang kedua tadi yang saya sebutkan. Oh, yang kedua. Yang menurut Bu Novi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, apakah sudah sesuai dengan kondisi yang ada di kelas? Apakah sudah disepakati bersama? Sudah disepakati dan diyakini bersama, tapi nyatanya tidak terlaksana Bapak. Banyak barang teman-temannya yang hilang ternyata terbawa oleh teman yang lain. Ya memang dijaga, tapi yang menjaga berbeda. Gitu, Pak. Yang menjaga berbeda, orang lain yang menjaga. Iya, orang lain yang menjaga Pak, padahal bukan miliknya. Dibawa pulang berarti. Iya. Nah, padahal ini ya Bapak Ibu. Nah, yang disampaikan Bu Novi ini kan sebenarnya kita sudah menerapkan keyakinan kelas, tapi ternyata pada faktanya masih juga kita temukan masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Nah, makanya kenapa tadi ada restitusi dan sebagainya.
ada disiplin positif dan sebagainya. Dan ketika ada anak-anak yang mungkin tadi bermasalah atau mungkin mengambil yang bukan haknya dan sebagainya, kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, termasuk tadi menjaga. Nah, kita kembalikan ke situ ya, Bu Rafi ya. Dan situlah mungkin pelan-pelan sambil berjalannya waktu, insya Allah nanti anak-anak kita akan paham keyakinan yang sudah kita buat dan kita sepakati bersama. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas di sini ada lingkaran warna merah itu budaya positif, warna kuning lingkungan positif, warna hijau keyakinan kelas, dan yang warna ya itu apa Pak? Peraturan kelas ya. Jadi semua ini ya dalam satu grafik. Lanjut. Nah, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, ini termasuk sudah pernah disampaikan ya, yang kemarin random dan lain sebagainya ya. Nah, cuma saya tidak buat video. Kalau Bu Indah kemarin kan buat video dari masing-masing penghukum seperti apa, pembuat rasa bersalah seperti apa, teman seperti apa, pemantau seperti apa, dan manajer seperti apa. Nah, di antara 1, 2, 3, 4, 5, mana yang paling baik posisi kontrol yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Yang biasanya kalau teman. Yang mana? Hukuman? Teman. Oh, teman. Atau ada yang lain? Manajer? Pernah? Sudah pernah melakukan posisi kontrol manajer? Sudah? Alhamdulillah tidak? Memantau. Masih dalam tahap memantau ya, belum sampai ke manajer. Tandanya Pak Fred? Nah, ini sangat kecil dan sangat banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, kontrol dari luar, dan kontrol dari luar. Menghindari hukuman, mengharapkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Nah, kalau semisal posisi penghukum membuat orang merasa bersalah, itu masuk di dalam identitas gagal Bapak Ibu. Kalau misal teman dan pemantau, itu masuk di identitas berhasil atau sukses, tapi kontrol dari luar. Tapi kalau manajer, ini adalah identitas berhasil, yaitu menghargai diri sendiri. Contohnya, guru berbuat menghardik, terus menunjuk, menyindir dan sebagainya, itu tidak termasuk ke dalam hukuman. Nah, yang kedua, berceramah dan mengatakan seharusnya itu kecewa, itu membuat orang merasa bersalah, dan itu juga masuk di dalam identitas gagal itu. Lalu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan begitu dan sebagainya, itu teman berhasil, tapi kontrol dari luar. Terus pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi dan sebagainya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lebih ke bisa masuk dari hati ke hati ya kalau misalnya manajer itu. Tapi terkadang namanya anak loh Bapak Ibu, itu banyak karakternya. Ada yang karakternya sangat mudah dikasih tahu, ada yang karakter anak yang memang dablek dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh mengatakan dablek, tapi lebih ke itulah kreativitas anak-anak tersebut. Itulah keunikan dari anak-anak yang memang kita harus benar-benar bisa memahaminya. Makanya perlulah posisi kontrol ini Bapak Ibu perlu pahami. Lanjut. Lanjut. Ya, ini mungkin materi terakhir ya, Pak Men. Berapa slide? Masih banyak. Terima kasih kan satu slide. Terima kasih satu slide. Nah, ini kita lanjut ke segitiga restitusi. Suatu ya, Bapak Ibu, mungkin kurang sebentar ya. Ini ke segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Nah, segitiga restitusi itu ada 3 Bapak Ibu. Salah satu yang pertama adalah validasi tindakan, yang kedua menstabilkan identitas, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kamu tentu ini mungkin ya langsung ke contoh ya. Ketika mungkin ada salah satu murid yang terlambat, ya itu tidak biasanya divalidasi dulu tindakannya yang salah. Adalah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu adalah salah satu validasi tindakan. Terus kalau semisal menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pasti ada orang lain yang juga pernah melakukan, tapi kita kembalikan ke menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Dan ketika kita bisa memahami validasi tindakan salah, terus kita menstabilkan identitas dan kita menanyakan keyakinannya, insya Allah segala permasalahan yang ada di dalam murid kita bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Nah, ini paham dulu kalau validasi tindakan itu kayak gimana nih? Salah satu contohnya kamu tentu salah satu kalimatnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Biar Anda itu menjelaskan dulu Bapak Ibu. Ketika Anda sudah menjelaskan kenapa melakukan itu, kita juga tambah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini sisi satu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Jangan mengkritik murid ketika berada pada identitas gagal. Ajukan pertanyaan seperti yang pertama, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Nah, inilah cara bagaimana kita atau pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Ya, lanjut. Validasi tindakan yang salah. Ya, salah satunya berdasarkan prinsip tindak perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, lebih mengenali kebutuhan murid atau anak. Ajukan pertanyaan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Salah satu contoh pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini salah satu pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, nah ini meyakinkan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Pertanyaannya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Tadi sudah sepakat keyakinan sudah dibuat. Nilai-nilai yang telah kita sepakati apa sebelumnya, dan nilai-nilai kebajikan apa yang ada di dalam keyakinan kelas. Itu kita kembalikan ke situ kalau di menanyakan keyakinan. Ini contoh video Pak Abdul. Lanjut. Nah, ini salah satu ini ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Tapi enggak ada suara. Di pelanggan ini Pak. Bapak betul. Tidak menit Pak. 48. Bapak Ibu, setelah melihat atau menonton video tentang segitiga restitusi, ya, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum nanti closing statement atau menutup? Ya, Bu Suci. Iya. Pak Toto mau nanya, itu kan kalau di video kan yang tadi anaknya bisa diajak ngobrol ya, dalam artian setiap pertanyaan yang dilempar itu anaknya mau dan bisa jawab dan responsif komunikatif. Dan faktanya, realnya kalau misalnya kita
belakangan itu kadang kalau anaknya dijamuk cuman duduk ya iya nggak tidak, jadi cuman duduk, jadi kayak ya aku salah, dia merasa bersalah, jadi pas itu ditanya pun dia juga nggak jawab sama sekali. Jadi semua pertanyaan yang ada di 3 tahapan tadi itu nggak bisa dijawab anak itu, terus aku tuh dia Saya harus gimana ya ketika kita sudah tahu teorinya, ketika validasi tindakan, terus stabilkan identitas dan keyakinan ya ketiga. iya, kemarin itu terjadi, jadi waktu diajak ngobrol cuma nangis kok, jadi nggak jawab apa-apa, dia cuma nangis. Padahal sudah bilang nggak apa-apa, kamu nggak melakukan kesalahan, saya pernah, tapi tetap nggak kayak cuma nangis kok, jadi nggak jawab apa-apa. Terus Aku harus kayak gimana? Nah, Bapak Ibu, kita diskusi bersama. Ketika ada pertanyaan seperti ini, kita harus bagaimana ya Bapak Ibu? Disetrum lah. Ini setrum. Udah nangis di setrum ya Pak? Nah, Gelombang kejut. oke, Bajeng gimana Bajeng? Ketika kalau kita sudah mempelajari apa yang dari video dan dari teori kita pelajari, kita mendapatkan anak yang tidak mau bicara, dia hanya menangis, tapi susah diajak komunikasi dan lain sebagainya, sehingga seketika restitusi ini tidak sampai ke anak tersebut. Kira-kira apa yang saya lakukan? Mungkin mencari waktu berikutnya, kan nggak harus dari itu. Kadang anak itu memang nggak bisa dari itu juga diajak ngomong. Mungkin ada bukan dari itu. Ya, mungkin mencari waktu yang lain, biarkan dia menetralkan dirinya Bener, kayak kita sama dulu. pasangan kan gitu. Yes. Ya, diam dulu. Nah, berarti atur waktu ya. Kalau menurut Bu Ajeng tadi, kasih waktu dulu supaya anak ini tenang, supaya anak ini bisa menetralkan emosionalnya. Setelah dia mungkin sudah tidak terbebani dengan masalah tersebut, baru kita ajak komunikasi lebih lanjut, atau mungkin kita ajak berikan kenyamanan mungkin begitu. Maksudnya kadang itu anak gini, anak itu nggak mau cerita, bisa jadi ada beberapa faktor, takut. Yang kedua, memang anak ini introvert. Nah, perlu dijawil berkali-kali. Kalau nggak bisa diceples. Kalau nggak bisa diceples berkali-kali gitu ya, baru supaya anak ini bunyi gitu kan. Nah, kalau baru anak ini ngomong maksudnya. Nah, mungkin seperti itu Bu Sudi, coba dikasih waktu dulu, nanti biar anak ini stabilan emosinya sudah, tapi tetap nggak mau ngomong juga. Barangkali anak-anak itu biasanya suka ngobrol dengan cara tulis. Saya pernah mencoba merasakan apa sekarang, pikiran kamu tuangkan dalam satu kata. Setrum Pak gitu. Ternyata dia tidak menulis, tetapi dia seperti membuat lingkaran yang rumit, yang ruwet. Jadi kita juga nggak payah lagi ya menganalisa lingkaran. Ini harus sama psikologi kayaknya. Lingkaran bulat-bulat ini apa maksudnya? Nah, bisa jadi kan apakah ada masalah dengan keluarganya, apakah ada masalah dengan teman, guru dan lain sebagainya. Jadi banyak ya, maksudnya terkadang kita juga memang perlu tenaga lebih untuk untuk menuntaskan masalah tersebut. Ketika nggak mau ngomong, ketika ngomong dengan tulisan yang lingkar-lingkar dan sebagainya. Nah, kalau semisal Bapak Ibu dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan ketiga restitusi, apakah kita perlu melihat kebutuhan dasar manusia? Perlu ya Bu ya, karena dia nggak mau ngomong, dia ngediam. Paling kan kita cari informasi dari wali kelas, informasi dari orang tuanya, dari teman dekatnya, apakah anak ini 5 kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi apa belum? Ya, seperti itu ya Bu Cici ya. Atau mungkin kita coba lagi ke motivasi perilaku. Nah, anak ini motivasinya seperti apa? Apakah anak ini masih masih hanya sekedar
ikut-ikut teman-temannya dan sebagainya, atau anak ini memang sudah tahu tanggung jawabnya dari awal. Tapi kalau melihat permasalahannya yang disampaikan Bu Suci, paling enggak salah satu caranya sudah dengan mengetahui juga dasar. Insya Allah di level 6 segitiga restitusi. Makanya tadi sebenarnya ada pertanyaan sendiri itu. Tadi kan saya bilang yang dengan menyatakan ada 5 posisi kontrol. Saya bilang saya ada di posisi pemantau. Karena tidak semua siswa itu bisa sampai di level bisa diajak ngobrol di segitiga restitusi. Tadi saya mau nanya juga sebenarnya, untuk mengupgrade saya yang di pemantau supaya saya jadi manajer, itu saya harus apa? Padahal itu yang anaknya itu agak susah diajak komunikasi saat melakukan segitiga restitusi. Gimana caranya untuk mengupgrade dari level 4 ke level 5? Saya sering terhambat. Kalau tadi kita coba ke ini Pak Hamdan nah, kalau kita lihat 5 posisi kontrol di sini, kalau pemantau ini masuk di identitas berhasil atau sukses, tapi masih kontrolnya dari luar. Nah, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Tapi kalau Bu Suci mau mengupgrade ke identitas berhasil atau sukses kontrol diri atau di manajer, jadi lebih menghargai diri sendiri, berarti mengajak murid itu tahu nilai-nilai kebajikan yang mungkin bisa Bu Suci kasih motivasi ke anak tersebut. Jadi dari nilai Bu Suci paling nggak memahami dari sisi menghargai diri sendiri itu, Bu. Kalau yang sementara ini kan masih mengharapkan imbalan dan ketergantungan orang lain. Tapi untuk mengupgrade ke manajer ya paling enggak Bu Suci memahami arti menghargai diri sendiri. Itu mungkin supaya bisa mengupgrade dari pemantau ke manajer. Nah, di manajer itu lebih ke mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu tadi kan. Tapi pertanyaan saya tidak berbalas. Apa yang kita yakini pun juga tidak berbalas. Terus menguatkan pribadi mungkin ya Bu Suci ya, mungkin lebih bisanya dimenguatkan pribadi. Kalau murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, ya karena nggak berbalas kan saya nggak bisa. nah makanya susah ya. Nah, ini berarti PR kita bersama ya, Bapak Ibu. Solusi. Nah, kita di PR kita bersama. Nanti kita coba diskusi lebih lanjut lagi di bagaimana kita bisa memposisikan sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan putra putri yang di sekolah kita. Nah, kalau ada lagi Bu Siti, mungkin gimana diskusinya? jadi agak-agak sedap ya Pak. Iya. Jadi sedap. Saat perasaan kita tidak dibalas. Ya sakit ya Bu ya, tak berjalan. Nanya nggak dijawab, cuma nanya stop. Membuat, jadi katanya kan membuat lama. Sudah ditunggu, tapi masih nggak ngomong. Terus tapi kalau misalkan tadi katanya Ustaz harus diceples lah, nanti saya nggak lama-lama. Apalagi disetruk. Nah, disetruk masuk hukuman ya Bu Suci ya. Kalau misalnya minta bantuan ke guru lain yang dibutuhkan barangkali guru yang lain lebih terbuka, apakah itu kolaborasi istilahnya? Dan itu gimana? Tidak apa-apa kalau kita mengkolaborasikan dengan rekan sejawat atau mungkin teman kita yang bisa lebih tahu tentang anak tersebut, itu juga bisa sebagai opsi ya, sebagai solusi anak yang tidak mau ngomong ketika ada masalah. Nah, kalau semisal anak itu kadang kalau merasa nyaman terhadap orang tersebut, pasti dia akan ngomong, pasti. Tapi dia akan PR-nya adalah ketika
kita juga tidak menemukan siapa orang yang nyaman dengan anak tersebut gitu kan. Pasti kan akan susah kembali. Nah, berarti memang dengan permasalahan yang ada di lingkungan kita atau di yang kita sering temui memang luar biasa, tidak semudah apa yang di dalam teori. Kalau di video atas informasi yang diberikan, akan saya coba masukan dari teman-teman. Terima kasih sangat membantu. Semoga kita semua dapat memfasilitasi dan melayani anak-anak kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya alhamdulillah hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita doa dulu sebelum kita akhiri. Pak Gusti silakan memimpin doa. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gusti, Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa didiskusi di sekolah SMI 26 Surabaya, dan kita bisa kolaborasi untuk bisa menerapkan budaya positif yang ada di SMI Negeri 26 Surabaya. Saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.